Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah teman-teman sekalian, tinggal 6 hari. Timnas Indonesia akan bertanding di round 4 kualifikasi pra Piala Dunia Zona Asia 2026. Dan saat ini timnas kita sedang bersiap-siap untuk menuju Arab Saudi yang ditunjuk sebagai tuan rumah. 11 dari 28 nama yang dipanggil lewat Garuda Calling, mereka telah terbang ke Arab Saudi, termasuk pemain baru yang baru dipanggil, yaitu Nadeo Argawinata. Nah, pada Garuda Calling yang lalu, yang pada saat diumumkan, kita sama-sama mengetahui bahwa hanya 3 nama pada posisi penjaga gawang, yaitu Martin Paes, Emil, dan juga Hernando Ari. Namun, informasi terakhir bahwa Nadeo Argawinata juga dipanggil. Nah, ini pastinya kita bertanya-tanya, kenapa Nadeo dipanggil? Informasi yang saat ini disampaikan langsung oleh pihak federasi dan juga tim kepelatihan bahwa Nadeo dipanggil berdasarkan kondisi daripada Martin Paes dan juga Emil Auderu saat ini belum dipastikan 100% fit. Maka Nadeo dipanggil sebagai langkah antisipasi. Apabila kedua ini sampai pada hari H tidak bisa tampil, maka alternatifnya adalah antara Nadeo dan juga Hernando Ari. Pastinya timbul sedikit rasa kecewa bagi kita, para penggemar timnas Indonesia. Karena laga di round 4 ini merupakan pertandingan final bagi timnas Indonesia. Karena perjuangan di situ, apabila mereka berhasil, maka tiket Piala Dunia sudah di depan mata. Maka skuad yang harus dibawa oleh Peter Clever memang harus betul-betul skuad yang sudah tidak ada lagi yang namanya eksperimen. Eksperimen sudah terjadi pada FIFA Matchday kemarin di saat menghadapi China Taipei dan juga Lebanon. Kenapa sampai di round 4 kita banyak yang harus menyampaikan dan optimis harus Oli Rumeni diikut sertakan. Kalaupun dia sudah fit, dia harus main. Ini karena di round 4 adalah pertandingan yang sesungguhnya. Pertarungan harga diri antar negara, baik itu Indonesia, Arab Saudi maupun Irak. Maka tim kepelatihan belum yakin dengan kondisi kedua penjaga gawang kita, maka Nadeo Argawinata dipanggil menyusul ke Garuda Calling. Selain itu juga teman-teman, pada pengumuman Garuda Calling yang lalu tidak ada wonderkid kita, yaitu Marcelino Ferdinand. Nah, tidak ada namanya Marcelino Ferdinand dalam Garuda Calling. Tentu menimbulkan banyak spekulasi. Banyak yang pro dan banyak yang kontra. Banyak yang menyayangkan bahwa Marcelino selama ini sudah banyak berkontribusi terhadap timnas Indonesia. Terbukti Indonesia menang atas Arab Saudi di Gelora Bung Karno berkat 2 gol yang dia cetak. Namun banyak juga yang mengatakan bahwa keputusan ada di tangan pelatih. Jadi kita tidak bisa berasumsi yang tidak-tidak. Kalau saya secara pribadi teman-teman, saya tidak mau mengintervensi keputusan pelatih. Karena pelatih lebih tahu. Kita sebagai penggemar, sebagai pendukung, hanya bisa berasumsi. Namun kita tidak secara langsung dengan mereka. Tentunya setiap Garuda Calling, pemain yang dipanggil namanya tercantum dalam list pemanggilan itu, otomatis sebelumnya mereka harus dihubungi dulu. Siap atau tidak membela timnas Indonesia pada pertandingan ini. Jika jawaban mereka siap, maka mereka dipanggil. Jika jawaban mereka hanya 50% siap, otomatis tim kepelatihan masih ragu dan tidak bisa untuk secara langsung memaksakan sang pemain harus tampil
dengan timnas Indonesia. Dengan demikian, saya secara pribadi, walaupun Marcelino kita tahu bahwa memang salah satu talenta muda Indonesia yang saat ini bersinar, namun kalau Peter Clever tidak mencantumkan namanya pada Garuda Calling yang beberapa hari yang lalu diumumkan, maka itu kembali lagi kepada Peter Clever dan Alex Pastor, kemudian Dani Lansat. Itu haknya. Dan hasilnya seperti apapun adalah tanggung jawab mereka sebagai tim kepelatihan. Kita sebagai penggemar, sebagai pendukung, hanya bisa mengkritik. Namun kita kritik harus sesuai dengan koridor yang ada. Menggunakan bahasa yang baik, bahasanya yang sopan. Menggunakan kata-kata yang seakan-akan kita menghakimi pemain. Nah, teman-teman sekalian, boleh kita kritik, tapi kita kritik dengan yang saya bilang tadi, dengan bahasa yang lembut, dengan kata-kata yang pada dasarnya mengkritik tapi tidak menyakiti pemain maupun tidak menyakiti tim kepelatihan sampai pada tingkat pihak federasi. Karena timnas milik kita bukan milik Pak Erick Thohir ataupun milik Peter Clever, tapi milik kita, seluruh rakyat Indonesia. Namanya juga timnas, yaitu tim nasional, berarti milik seluruh rakyat Indonesia. Siapapun punya hak untuk mengkritisi, tapi mengkritisi menggunakan bahasa yang baik, menggunakan kata-kata yang sopan, agar kita punya ruang untuk berdiskusi dengan baik itu tim kepelatihan maupun pihak federasi. Karena dari kita lah yang akan membentuk karakter tim nasional kita. Kalau kita lebih bagaimana menghakimi mereka, maka sama saja bukan kita pendukung, tapi kita mencoba untuk bagaimana mencari kelemahan timnas kita. Oke teman-teman, itu pendapat dari saya. Seperti apa teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Saya siap mendengarkan pendapat dari teman-teman dan kita sharing di kolom komentar. Oke teman-teman, mari kita doakan. Tinggal 6 hari lagi. Semoga timnas kita bisa buat kejutan di round 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.